Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Aji Zulhaq dengan NIM 2019 122 1114. Di sini saya dari Prodi Fakultas Ekonomi Bisnis dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas ujian akhir saya. Di sini saya akan membahas tentang cafe bar yang baru-baru ini sedang panas, Cafe Holy Wing. Yang pertama, teori tentang bias dalam pengambilan keputusan. Bias adalah kecenderungan atau penyimpanan dari kebenaran dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi, dan publikasi yang dapat menimbulkan kesimpulan yang salah. Kondisi tersebut secara perlahan akan mempengaruhi penilaian dan keputusan seseorang individu saat hendak memutuskan suatu hal. Aspek bias merupakan gejala psikologis yang ada dalam diri masing-masing individu yang dapat berakibatkan seseorang mengambil keputusan yang salah. Menurut saya sendiri, cara pemasaran Holy Wing itu salah. Mereka membawa-bawa dua nama tokoh besar dari agama tersebut, yaitu Muhammad dan Maria, yang berujung penistaan agama. Yang awal mulanya promo itu dipakai untuk promosi suatu produk agar menarik pelanggan, ternyata menjadi konflik penistaan agama karena banyaknya mayoritas masyarakat yang memeluk kedua agama tersebut banyak tidak terima atas apa Holy Wing lakukan untuk keuntungannya sendiri dengan membawa agama. Yang kedua, di sini ada Sick Thinking Heads. Sick Thinking Heads sendiri adalah teknik yang cukup penting bagi seorang leader yang biasanya digunakan untuk melihat berbagai pilihan keputusan dari berbagai sudut atau berbagai perspektif penting. Teknik ini akan mendorong seorang leader untuk bergerak keluar dari pola pikir biasanya atau dari kebiasaan gaya berpikir sehari-harinya dan membantunya untuk mendapatkan pandangan yang lebih menyeluruh dari sebuah situasi. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Studi kasusnya Holy Wing mengeluarkan promosi dengan memberikan minuman beralkohol gratis sebagai promosi produk baru mereka yang bernama Muhammad dan Maria. Promo pihak Holy Wing tersebut mendapat penolakan dan kecaman oleh masyarakat yang memeluk kedua agama tersebut, dan ada yang melaporkan ke pihak berwajib dengan laporan penistaan agama. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengambil keputusan, saya sebagai penganalisis menggunakan Sick Thinking Head dalam menganalisis masalah ini. Di sini yang pertama ada topi putih. Nah, kita akan bahas topi putih biasanya untuk informasi dan pastinya pengaruh ke permasalahan. Dengan topi putih, mereka biasanya menganalisa bahwa promosi di Holy Wing menimbulkan banyak masalah dan problem yang serius dikarenakan menyangkut pautkan agama. Yang kedua, topi merah. Topi merah ini juga bisa digunakan untuk melihat masalah melalui feeling atau perasaan. Dengan topi merah, pihak marketing Holy Wing berpikir bahwa promosi tersebut adalah hal yang sensitif jika dijalankan lagi, karena dua nama tersebut dalam promosi itu merupakan nama-nama yang tauladan dan diuntungkan, yang diagungkan oleh masing-masing kedua agama, yaitu Islam dan Nasrani. Yang ketiga ada topi hitam. Dan selanjutnya ada topi hitam yang digunakan untuk melihat masalah dari sisi buruk suatu keputusan. Biasanya dengan topi hitam mereka memprediksi Holy Wing dapat saja mengalami penurunan omset dan bahkan kebangkrutan karena di berbagai daerah
sudah terjadi demo untuk masyarakat meminta percabutan izin Holy Wing dan penutupan paksa di gerai Holy Wing tersebut. Yang selanjutnya ada topi hijau. Topi hijau ini digunakan untuk mempertimbangkan kemungkinan atau alternatif lain dalam menghadapi suatu masalah. Nah, dengan topi hijau mungkin mereka akan mempertimbangkan keputusan dalam melakukan promosi akan dilakukan ke depannya agar tidak terjadi lagi hal seperti ini. Yang selanjutnya ada topi kuning. Topi kuning yang digunakan untuk melihat masalah dari sisi yang positif. Dengan topi kuning juga mereka bisa mengevaluasi marketing dalam memutuskan sebuah keputusan terutama dalam promosi, bagi sebuah kantor atau perusahaan. Yang terakhir ada topi biru. Topi biru digunakan untuk mengelola sebuah pemikiran dari 5 topi yang sama. Dengan topi biru untuk mencegah anggota tim lain dan penyimpangan atau kritik ide-ide orang lain agar tidak ada pertentangan atau masalah seperti ini lagi dalam setiap pemikiran atau kritik yang diberikan. Yang selanjutnya ada perspektif Batna dan Zopa dalam negosiasi. Apa itu Batna? Batna tersendiri yaitu best alternative to a negotiated agreement atau alternatif yang bisa kita lakukan apabila negosiasi ini gagal atau plan B. Mencoba melakukan negosiasi antara pemilik dan pemegang saham Holy Wing dengan tokoh kedua agama tersebut. Bila tidak terjalin kesepakatan, maka pihak pemilik dan pemegang saham harus mencoba untuk meminta maaf dan mengajukan beberapa pilihan atau saran dari kedua tokoh agama kepada pihak Holy Wing agar tercipta adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak tersebut dan terciptanya perdamaian supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Yang kedua, apa itu ZOPA atau biasanya disebut Zone of Possible Agreement adalah zona bertemunya kesepakatan pada saat tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antara dua belah pihak atau lebih. Menurut saya dalam negosiasi antara pemilik dan pemegang saham Holy Wing dengan tokoh agama, di mana pihak Holy Wing dan tokoh agama telah sepakat dengan negosiasi yang telah terjadi. Seperti bila pihak Holy Wing hanya mengajukan permintaan maaf, juga klarifikasi dan memberikan sanksi kepada tim marketing, namun pihak tokoh agama memilih ingin adanya pencabutan izin Holy Wing atau penutupan Holy Wing. Kesepakatan bisa terjadi dengan pihak Holy Wing yang tetap mengajukan permintaan maaf, juga klarifikasi, pemberian sanksi dan penutupan sebagai Holy Wing untuk sementara waktu sampai waktu sudah benar-benar dalam keadaan kondusif, dan apabila pihak tokoh agama sudah menyetujuinya, maka terjadilah kesepakatan. Yang di sini ada root cause analisis kasus tingginya kecacatan produk atau produk gagal cacat produksi. Produk cacat adalah suatu produk yang dihasilkan dari proses produksi yang tidak memenuhi standar, namun secara ekonomis bila diperbaiki akan lebih menguntungkan dibandingkan langsung dijual. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua bahan baku, yang ketiga mesin, yang keempat metode, dan yang kelima lingkungan. Di sini ada akar permasalahannya. Permasalahan kecacatan produk menurut saya
Faktor yang mempengaruhi tingginya kecacatan produk adalah manusia dan mesin. Di sini manusia kurangnya kompetensi tenaga kerja dalam menghasilkan mesin, menyebabkan kerusakan, tidak memberikan training serta mengembangkan skill, menyebabkan meningkatnya kesalahan dengan penggunaan mesin yang berakibat menurunnya tingkat kualitas produk. Yang selanjutnya ada mesin. Mesin dan peralatan sering bermasalah, penyebabnya kurangnya maintenance dalam penggunaan mesin, menyebabkan mesin sering mengalami kerusakan. Hal ini dapat menghambat proses produksi yang menyebabkan kurangnya tingkat produksi dan penurunan kualitas produksi. Mungkin segitu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.